Oke, pertanyaan saya selanjutnya juga masih berkaitan, Pak Menteri begitu kan. Kalau kita lihat masyarakat cukup banyak yang akhirnya menyatakan atau menuntut pemerintah ini hadir di area-area banjir. Mungkin Mhm, betul, tadi kita sudah berbicara Kementerian PU ini adalah salah satu kementerian yang juga menjadi ujung tombak mhm. dari kondisi pasca bencana pada saat ini, tapi di sisi lain juga berkolaborasi dengan lembaga lainnya Betul, begitu. Tapi sangat. di area wewenang Kementerian PU sendiri, di tupoksi Kementerian PU, bagaimana Pak Menteri memastikan bahwa apa yang dilakukan bagi masyarakat, bantuan, kemudian eh, pengembalian infrastruktur, pembangunan Mhm. infrastruktur, dan semua yang sudah dikerahkan oleh pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran ke masyarakat yang terdampak pasca banjir. Kalau itu ya makanya ini sekarang hari ini saya kerjakan, Bu. Hmm, Sering keliling-keliling. Sebenarnya kan ini kan kunjungan saya kesekian kalinya kan ke Sumbar itu. hmm, Pertama kali saya datang, saya dikasih tunjuk eh, Lembah Aneh kalau saya ya, Lembah Aneh. hmm. Gitu kan. Saya dikasih tahu memang sudah bisa difungsionalkan, tapi kan cuma beberapa jam. Cuman saya lihat waktu itu bukitnya lupa harus ditangani. Jadi saya kasih arahan. Bukit itu tolong tangani karena saya punya pengalaman di tempat lain bukit itu jadi masalah. Tangani sekarang. Alhamdulillah kepala balainya nurut ditangani. Jadi begitu terus saja. Jadi akhirnya ya terpaksa saya harus bercapek-capek ria untuk meyakinkan kepada terutama diri saya sendiri kan saya harus melaporkan juga ke atasan saya kan bahwa kita memang sudah mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan kira-kira gitu. Pak Pak Presiden, Presiden pasti. Jadi itu ya sudah akhirnya saya harus keliling-keliling. adakah Pak terakhir mungkin dari pesan Pak Presiden, maksudnya terakhir itu dalam artian yang terkini Hmm. atau pekan ini arahan berkaitan dengan kunjungan Bapak mungkin ke Sumbar dari Pak Presiden, apakah ada pesan tertentu? Sebetulnya pesan secara khusus sih secara khusus ya enggak karena gini kita menteri kan sudah awal-awal sudah dibekali macam-macam tuh ya mulai Ya, dari Magelang gitu jadi kita sudah hampir semuanya sudah paham lah maunya Pak Presiden seperti apa apa yang kan harus Pak Presiden dilakukan? itu kan cintanya sama masyarakat itu tinggi banget Pak jadi dia kalau lihat masyarakat itu susah sedikit beliau sering nangis jadi tugas saya itu membuat atasan saya tidak menangis seperti apa ya itu sudah tugas saya gitu ya Hmm. udah saya ada bencana ya sudah sebelum saya ditelepon siapapun, apakah Pak Presiden langsung, apa Pak Menses, Pak Seskap, atau siapapun, saya sudah gerak duluan. Jadi kalau saya ditanya, sudah Pak, paling enggak saya sudah kirim alat berat, paling enggak saya sudah kirim tim gitu-gitu. Oke. Oke, dari beberapa kali Bapak visit mungkin ke Sumatera Barat, ke beberapa titik kan saya lihat juga Bapak berkolaborasi juga dengan itu tadi kepala balai pastinya. Itu kan tadi ke atas, kalau ini saat ini ke bawah begitu. Ke kepala balai dan juga ke BUMN karya. Kira-kira dari apa yang Bapak komunikasikan atau Bapak lihat di lapangan, apa yang menjadi tantangan terbesar kerja bagi para BUMN karya ini untuk menjalankan tugas yang diberikan dari pemerintah? Nggak ada, karena kita udah hubungan kita nggak sehari dua hari sudah Ya. sekian tahun dan mereka juga sudah tahu karakter kerja kita. Hmm. Cuman memang ini mungkin something new for them ya karena kan ini bencana gitu. Nah, bencana itu kok saya datang ujuk-ujuk bilang enggak lu kerja 24 jam. Hmm. Enggak lu mesti pakai padat karya. Oke. Itu kan mungkin something new. Kalau padat karya kan dia mesti keluar uang untuk Betul. kasih bayar mereka per hari. 24 jam kan gitu. Hmm. Jam pagi, jam siang, jam malam kan masih nilainya beda-beda tuh. Nah itu memang ada tambahan cost. Tapi mereka so far sih nggak ada mengeluh karena kan sudah bencana sebagai salah satu perusahaan negara ya sudah memang sudah salah satu kewajiban mereka lah untuk ikut membantu negara dan menyatakan bahwa negara ini hadir di rakyatnya. Itu sih Bu, Oke, nggak pernah ada masalah. ada beberapa skema pembangunan kalau kita bicara berkaitan dengan infrastruktur ya Pak. Hmm. Dilihat dari besarannya, mungkin ada yang murni dari APBN, ada yang juga dari KPBU, atau juga mungkin ada yang dari investasi luar negeri. Kalau dilihat dari roadmap Kementerian PU di bawah kepemimpinan Pak Menteri begitu, mungkin setahun atau 3 tahun ke depan jangka pendek, kira-kira apa yang ingin difokuskan, apa strateginya untuk mencapai infrastruktur dengan ketahanan yang tinggi di Indonesia Pak? Dengan Ya, skema seperti apa, betul. infrastruktur di sektor apa yang menjadi prioritas? Sebetulnya dari awal-awal sesuai juga dengan arahan Pak Presiden Prabowo, kita berusaha memaksimalkan peran swasta. Dengan tadi dengan KPBU atau even 100% investasi dari luar. Tapi kan ya tadi itu, PU ini kan pembantu umum. Jadi tidak semua pekerjaan itu memang menarik bagi sektor swasta. Ya. Karena memang ada yang murni untuk urusan kerakyatan 100%. Ada misalnya irigasi kan agak susah tuh.
menjual quote unquote irigasi kepada sektor swasta agak susah. Tapi bendungan saya masih punya cara tuh. Jadi bendungan saya sudah mulai buka tuh kepada sektor swasta. Jadi memang fokusnya ke sana, Bu. Fokusnya itu adalah semaksimalnya menarik investor kepada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur di Indonesia. Karena sama arahan Pak Prabowo dari awal kan begitu. Kalau swasta masuk, maka kemudian biasanya kualitas akan membaik, tata kelola akan membaik, kualitas pekerjaan membaik, dari sisi efektif dan efisiensi juga membaik. Nah, kan sudah dari awal saya menjabat kan saya canangkan PU 608 kan, PU itu kan ICOR kurang dari 6. Nah. Itu ekor kurang dari 6 itu kan berarti kan kayak tadi harus efektif, efisien, ada KKN gitu-gitulah seterusnya. Nah, itu pertanyaan saya selanjutnya Pak. Kementerian PU sendiri kan menargetkan itu dari ICOR, Incremental Capital Output Ratio atau ICOR tadi sudah Bapak sebutkan, targetnya adalah diturun di bawah 6%. Seperti apa strategi besar dari kementerian untuk memastikan target tersebut tercapai? Salah satunya adalah membuka ruang seluas-luasnya bagi swasta ikut andil, ikut bersama-sama membangun negeri ini, apakah dari Indonesia sendiri atau mau dari asing, boleh saja. Yang penting term and condition-nya win-win, bukan win-lose ya. Kalau kita win-lose pasti nggak mau juga gitu. Harus dipastikan ROI-nya pasti kembali makanya begitu itu, ya. Tapi nanti saya sebutkan, PU itu kan pembantu umum, jadi tidak semua hal yang kita kerjakan itu akan menarik bagi swasta. Which is itu normal aja sih. Saya kebetulan kan berasal dari swasta, jadi mengerti punya perspektif. sense lah, punya sense sedikit. Mereka maunya apa, punya sendiri lebih memudahkan saya untuk jualan kepada mereka, gitu, kira gitu lah. Dan mengorkestrasi di dalam PU sendiri bekerjanya harus seperti apa supaya kemudian tiap proyek itu menarik bagi swasta. Baik. Terima kasih Pak Menteri sudah berbagi perspektif bersama kami di CNBC Indonesia. Sebuah tugas yang besar buat Kementerian PU. Tadi Bapak sudah menjelaskan. Saya 2 hari ikut Bapak lumayan pusing. Tapi saya yakin Kementerian PU pasti bisa melaksanakan tugasnya mewakili pemerintah pusat di berbagai daerah di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri. Bu atas waktunya. Sehat selalu untuk Anda juga Pak. Sehat selalu Bu. Selamat terima kasih bertugas kembali Bapak. Mau mengikuti saya. Ya. Biasanya orang ikut saya langsung KO. Gak apa-apa, saya CNBC pasti selalu mau mengawal. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikian dialog kami bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, CNBC Indonesia Beyond Business.